adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa untuk beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, kita mengucap syukur bahwa di sepanjang malam ketika kita tidur, Tuhan sudah menjaga kita. Pagi hari ini kita semua boleh kembali bangun dalam keadaan sukacita. Karena itu kita mau bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan, kita mau beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita kembali menyanyikan lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Maha Kasih, saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga setiap kami ketika tadi malam kami tidur, hingga pagi hari ini kami semua boleh kembali bangun dalam keadaan sehat, kami bangun dalam keadaan sukacita. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau bersama-sama beribadah pada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, sekalipun kami tidak bersama-sama Bapa, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang mau tetap sungguh-sungguh memuji Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau beribadah pada Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga nanti berakhir dalam keadaan baik ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli dengan kita. Kita semua anak-anak Tuhan istimewa, bukan karena kita dipuji, bukan karena kita punya kelebihan, tapi kita istimewa karena kita punya Yesus. Yesus yang hebat, Yesus yang sudah mati untuk kita semua. Saat ini kita mau sama-sama menyanyikan pujian Aku Istimewa. Lalu mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan menggunakan gerakan Aku Istimewa.
saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Christian. Langsung itu mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di Sekolah Minggu Bintang Daud secara online. Nah, adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Lause harap kita udah siap ya. Karena hari ini kita akan sama-sama belajar gimana sih caranya supaya kita bisa bertahan menghadapi godaannya si iblis. Si iblis ini adik-adik adalah makhluk yang sangat suka menggoda kita. Menggoda ngapain? Misalnya menggoda kita untuk melakukan hal yang tidak baik, menggoda kita untuk berpikir kalau Tuhan itu jahat, menggoda kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan segala macamnya. Nah, karena itu sebelum mulai, langsung aja kita semua untuk sama-sama berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Ajar kami supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Nah, yuk adik-adik semua Alkitabnya kita keluarin dulu ya. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Firman hari ini kita ambil dari kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sekali lagi ya, Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, di situ kita melihat judulnya pencobaan di padang gurun. Lause akan bacakan ayat 1 sampai 11 buat kita semua ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di gubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula
ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sekian pembacaan firman Tuhan hari ini, adik-adik. Adik-adik, di bagian yang kita lihat tadi, ada siapa di sana? Ada Tuhan Yesus yang dikatakan sedang berpuasa di padang gurun. Selama berapa lama? 40 hari dan 40 malam. Adik-adik ada yang tahu nggak berpuasa itu apa sih? Berpuasa itu ada yang bilang, oh nggak makan loh, benar. Puasa itu biasanya orang tidak makan, menahan lapar. Nah, tapi selain menahan lapar, puasa itu juga harus disertai menahan godaan. Godaannya siapa? Ya godaannya ini nih, godaannya ini, si iblis ini nih. Godaannya si iblis. Nah, Tuhan Yesus yang kita baca tadi baru saja menyelesaikan puasanya selama 40 hari. Setelah 40 hari puasa, menurut adik-adik kira-kira perutnya Tuhan Yesus gimana? Ya pasti lapar dong ya. Nah, Tuhan Yesus itu sama seperti kita, bisa merasakan lapar. Nah, si iblis, si tukang penggoda ini adik-adik, dia melihat ini sebagai kesempatan. Nah, kayaknya Tuhan Yesus lagi lapar nih habis puasa. Godain. Biasa nih si tukang penggoda. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan iblis untuk menggoda? Si iblis menghadapkan Yesus kepada sekumpulan batu-batu sambil berkata, Yesus, kalau engkau anak Allah, coba ubah batu-batu ini menjadi roti. Kan anak Allah bisa dong, cuma ngubah ginian aja, bisa kan? Si iblis menggoda seperti itu adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan Yesus tergoda nggak ya untuk mengubah batu-batu ini menjadi roti? Nah, kalau berdasarkan ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus tidak tergoda. Tuhan Yesus justru berkata kepada si iblis, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis di dalam firman Tuhan. Tertulis apa? Tertulis kalau manusia itu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Yesus mau bilang ke iblis, oh manusia itu nggak hidup dari roti aja, tapi dari firman Tuhan. Artinya Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk mengandalkan firman Tuhan. Mengandalkan firman Tuhan itu seperti apa loh, Mengandalkan firman Tuhan itu artinya ketika kita lagi digoda sama iblis, ketika kita dikasih tahu sesuatu, kita harus bandingkan dengan apa kata firman Tuhan. Misalnya, kalau si iblis menggoda kita, misalnya ada teman kalian yang nakal nih, kurang ajar. Si iblis kan pasti ngegoda kita nih. Udah, pukul aja sudah. Mengandalkan firman Tuhan berarti kita cari tahu nih di firman Tuhan. Kira-kira di Alkitab bilang apa ya? Boleh nggak ya aku melakukan ini? Boleh nggak ya aku melakukan itu? Itu namanya mengandalkan firman Tuhan. Contohnya lagi, kadang-kadang si iblis suka menggoda. Kamu lo tiap hari banyak dosa. Kamu kira Tuhan sayang sama kamu? Kita cari tahu, karena kita mengandalkan firman Tuhan. Tuhan bilang apa sih? Masa Tuhan gak sayang sama aku? Kalau kita mencari di firman Tuhan, kita akan menemukan sesuatu yang menyatakan kalau semua godaan iblis itu salah dan tidak tepat.
Jadi itu maksudnya Yesus yang pertama, mengandalkan firman Tuhan. Nah, adik, apakah setelah itu si iblis menyerah? Udah nggak bisa, nggak mempan. Ternyata si iblis belum nyerah adik-adik. Oke, yang ini gagal, yang ini gagal. Coba kita cari cara menggoda yang lain. Si iblis melakukan pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua apa adik-adik? Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, tempat yang tinggi. Bayangin kalian dibawa ke sebuah gedung yang tinggi. Lalu dari sana si iblis bilang lagi nih, oke. Kalau kamu benar-benar Tuhan, coba kamu jatuhkan diri dari sana. Kan di Alkitab ada tuh tertulis mengenai Tuhan Yesus, kalau kamu jatuh nanti ada malaikat yang menopang supaya nggak kena batu. Ayo, coba lompat aja. Si iblis sudah mulai pintar adik-adik. Kalau tadi cuma sekedar menggoda, sekarang si iblis udah bisa menggoda bawa-bawa firman Tuhan juga. Wow, ngeri ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan Yesus tergoda dengan tawarannya iblis ini? Tergoda nggak ya? Tergoda nggak ya? Kalau sejadi Tuhan Yesus sih, lompat aja asik sih. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak tergoda adik-adik. Tuhan Yesus tidak tergoda. Nah, dia malah berkata kepada si iblis, ada juga tertulis, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya mencobai Tuhan itu apa sih? Maksudnya mencobai Tuhan itu adalah kita sengaja melakukan hal yang salah, tapi seolah-olah kita berpikir, Tuhan, ya sama Tuhan gampang lah, Tuhan kan baik, Tuhan oke-oke aja kok. Misalnya kita lagi mau ada ulangan, terus kita lagi belajar. Nah, si iblis datang menggoda nih. Bilang, aduh udah capek ya, refreshing dikit lah, main HP dulu bentar. Nanti masalah ulangan, kan nanti Tuhan tolong. Ngapain susah-susah belajar? Kan ada di firman Tuhan bilang, Tuhan itu akan senantiasa menolong kita kalau lagi susah. Ya juga ya, kalau misalnya kita terjebak omongan iblis dan kita benar-benar ya udahlah nggak usah belajar deh, ntar juga Tuhan tolong, itu berarti kita sedang mencobai Tuhan. Karena kita jelas-jelas melakukan hal yang salah, tapi kita berharap ntar Tuhan bantu, sama Tuhan gampang. Kira-kira seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita nggak boleh juga nih mencobai Tuhan dengan sengaja melakukan hal yang salah seperti itu tadi. Nah, selanjutnya, apakah si iblis sudah menyerah karena dua godanya udah gagal nih? Masih belum nyerah juga adik-adik. Gimana lagi ya? Selanjutnya, si iblis punya ide. Selanjutnya, Tuhan Yesus dibawa ke sebuah gunung yang tinggi. Dari sana, iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan yang ada di bumi, gedung-gedung yang tinggi, semua kekayaan, kemegahan yang wow. Nah, sambil Tuhan Yesus dibilangin nih sama si iblis, semua kerajaan ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu mau menyembah aku. Si iblis dia menggoda lagi terakhir dengan menyuruh Tuhan Yesus menyembah si iblis supaya diberikan semua isi dunia ini. Menurut adik-adik, apakah Tuhan Yesus tergoda lagi? Ternyata tidak adik-adik. Tuhan Yesus membalas, enyahlah kau iblis, usir. Ada juga tertulis, engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu saja. Dan kepada Tuhan saja kita harus berbakti, bukan kepada si iblis. Akhirnya si iblis pergi. Setelah hal itu, akhirnya Tuhan Yesus sudah lepas dari semua godaan si iblis tadi adik-adik.
Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan godaan-godaannya si iblis tadi. Nah, kita mau belajar apa adik-adik dari peristiwa ini? Yang pertama, sekarang kita tahu kalau Tuhan Yesus itu sanggup mengalahkan godaannya iblis. Udah pasti dong ya, 3 kali dicobain, 3 kali juga berhasil. Begitu juga sampai sekarang tentunya. Kalau gitu, kira-kira kita bisa nggak ya melawan godaannya iblis seperti Tuhan Yesus? Bisa nggak ya kalau kita ngelakuin sendiri? Jawabannya, kita nggak bisa melawan godaannya si iblis kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, adik-adik. Kalau kita sendirian terus iblis ngegodain, oh udah pasti kita kalah karena kita sendiri. Tapi beda ceritanya kalau ketika iblis menggoda, kita mau belajar mengandalkan Tuhan Yesus. Kita mau belajar mengandalkan firman Tuhan. Nah, kalau kita membawa setiap godaan yang kita dengar dari iblis kepada Tuhan, Tuhan, aku kok tadi digoda iblis, katanya aku itu anak yang nggak bisa apa-apa, katanya aku itu nyusahin aja, katanya aku itu bodoh. Nah, kalau kita membawa setiap godaan iblis itu kepada Tuhan, apakah Tuhan akan membiarkannya? Enggak, adik-adik. Tuhan pasti akan menolong kita lepas dari godaan-godaan tersebut, sehingga kita tidak lagi terjebak melakukan hal yang salah. Kita tidak lagi melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita mengandalkan firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, jadi mulai sekarang, karena kita tahu Tuhan Yesus sanggup melawan godaan iblis, yuk kita sama-sama belajar. Kalau kita digodain iblis, kita jadi minta tolong siapa dong? Kita bukan minta tolong siapa-siapa lagi selain Tuhan Yesus, selain dari firman Tuhan. Karena cuma Tuhan Yesus yang sanggup melawan godaannya si iblis. Nah, itu langsung mau ajak kita semua sama-sama berdoa yuk untuk mengamini firman Tuhan ini. Semua tangannya kita lipat lagi ya. Kita langsung berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar kalau Tuhan sanggup melawan godaan iblis. Tolong kami Tuhan, karena kami selalu digoda iblis. Lepaskan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik, setelah kita belajar firman Tuhan ini, langsung mau kasih tantangan buat adik-adik. Tantangannya adalah, yuk kita coba sama-sama pikirkan dulu. Kita sama-sama pikirkan, kira-kira iblis itu suka menggoda kita seperti apa sih? Kalian pernah digoda iblis ngapain? Kalian pernah digodain iblis dikatain apa? Kalian coba pikirin. Nanti kita akan sama-sama sharingkan di Komsel Sekolah Minggu ya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua bisa diberkati melalui firman Tuhan. Terus andalkan firman Tuhan supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sampai jumpa lagi.